Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ania Andini dengan NIM akhir 0067 dari kelas Statistik B. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan um, tutorial menggunakan Smart PLS dan menghitung bagaimana caranya. Pertama-tama saya mau mengenalkan bahwa saya menggunakan skripsi cutting atas nama Adit Anugrah Maulana dengan NIM 220501110199 dengan judulnya adalah pengaruh price dan visual appeal terhadap impulsive purchase dengan dimediasi oleh social validation. Oke, sebelumnya saya sudah mengekstrak apa saja yang menjadi isi uji datanya. Yang pertama ada P atau price, kemudian di sini ada VA atau visual appeal, terus kemudian ada SF atau social validation, dan juga IP atau impulsive purchase. Jadi di sini ada X1 price, X2-nya visual appeal, kemudian X3 atau juga mediasinya adalah social validation dengan impulsive purchase sebagai variabel Y. Di sini di Smart PLS saya sudah membuat folder dari new project, langsung saya tulis di sini UAS, kemudian kita masukkan import data. Nah, ini datanya saya pakai data yang data UAS skripsi, kita masukkan. Selanjutnya kita import, ini datanya udah benar semua ya. Ada 150. Oke. Kita back dulu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan apa aja yang bakalan kita lakukan di aplikasi Smart PLS kali ini. Saya itu akan menghitung outer model, inner model, dan juga bagaimana hipotesisnya. Nah, di outer model ini, kita itu akan menilai validasi dan reliabilitas atau reliable-nya dari data-data yang sudah ditentukan tadi. Nah, yang pertama itu ada dengan uji validitas dengan konvergen. Nah, bisa ada beberapa cara, tapi di case saya ini saya menggunakan loading factor sama nilai AV. Kemudian ada juga validitas diskriminan. Nah, ini saya menggunakan yang corner lacquer, di mana ketika konstruknya bertemu dengan variabel yang sama itu harus nilainya lebih tinggi, begitu, atau yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya akan melakukan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha dan juga composite reliability. Selanjutnya kita akan melakukan yang inner modelnya. Untuk inner modelnya sendiri itu ada uji R2 atau R square, F square, model fit. Untuk model fitnya ini saya menggunakan yang SLRU dan yang satunya. Kemudian ada dengan Q predict, begitu. Oke, selanjutnya kita melanjutkan dari yang tadi di Smart LS. Setelah kita masukkan datanya, kita create model. Setelah create model, projectnya UAS benar, model type-nya kita ganti ke PLSM. Namanya kita samain aja kayak UAS aja, apa-apa. Oke, selanjutnya kita harus menggambar dulu. Di sini karena ada mediasi, jadi saya pengen gambarnya kayak gini. Ini P ini untuk price ya, atau harga. Selanjutnya visual appeal, kemudian ada social validation. Pastikan semua datanya kena ya. Ini kita bisa di-adjust tindak mau ke sebelah mananya biar lebih rapih aja sih. Jika saya pengen tapi saya mau nge-adjust dulu. Kemudian yang selanjutnya ada inclusive purchase sebagai variabel dia. Inclusive purchase.
impulsive purchase-nya ini taruh di sini. Ini rapikan sesuka hati. Coba ya, depan juga deh. Selanjutnya, jika sudah ada gambarnya, kita harus mengkonekkan semua variabel ini. Oke, kata ini price, H1 adalah price berpengaruh terhadap impulsive purchase. H2-nya visual appeal berpengaruh terhadap impulsive purchase. H3-nya social validation berpengaruh terhadap impulsive purchase. H5, price berpengaruh terhadap social validation. H4, H5-nya mohon maaf, visual appeal berpengaruh terhadap social validation. H6-nya adalah price, social validation berpengaruh, memediasi hubungan antara price dengan impulsive purchase. Kemudian H7-nya adalah social validation, memediasi hubungan antara visual appeal dengan impulsive purchase. Cukup sekian untuk penjelasan hipotesisnya. Mari kita lanjutkan kepada perhitungan outer modelnya. Yang pertama, kita harus melakukan, setelah ini disambung-sambungin, karena udah ada sambungan semua, kita langsung calculate. Setelah dikalkulate, kita bisa langsung melakukan PLS sum algorithm. Ya, di sini kita lanjutkan aja. Oke, datanya sudah muncul semua ya. Kita open reportnya di sini, kita langsung klik aja. Nah, di sini karena saya menggunakan yang outer loadingnya itu bisa dilihat di sebelah sini. Ini untuk uji yang validitas convergen atau uji yang pertama. Nah, bisa dilihat di nilai outer loading ini semua nilainya hijau atau lebih dari 0,7. Artinya semua data ini valid untuk digunakan. Biar lebih jelas lagi, gimana kita lihat untuk nilai AV-nya. Selain, oke. Nah, di sini juga dapat dilihat ya bahwa nilai AV-nya itu di atas 0,5, yang artinya memang data itu valid. Untuk hasilnya itu bisa kita lihat di sini. Lebih jelasnya, nah di sini ada uji outer model ya. Ini hasil convergen validity-nya nilainya semuanya di atas 0,7. Yang artinya indikator menunjukkan nilai loading factor di atas 0,8 yang memperkuat tingkat validitas indikator-indikator yang digunakan. Nah, maka ini tuh valid ya semuanya. Nah, kalau pengujian average variance extract atau AV menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian, yakni ada price, visual appeal, social validation, dan juga impulsive purchase, memiliki nilai AV lebih dari 0,5, mengindikasikan semua variabel ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Oke. Selanjutnya, kita akan lakukan uji, membahas uji yang diskriminan validity atau validitas diskriminan. Nah, saya menggunakan yang Fortner-Lacker. Bisa diklik aja di sebelah sini, ini bisa kelihatan, bisa dilihat bahwa ketika impulsive purchase bertemu impulsive purchase atau konstruk impulsive purchase bertemu variabel impulsive purchase ini nilainya lebih tinggi daripada nilai variabelnya yang lain. Nah, maka data ini tuh memang valid. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk reliability atau reliabilitasnya. Kita langsung buka aja di sini yang konstruk reliability. Nah, di sini bisa dilihat dengan uji reliability-nya ini menggunakan converge alpha dan juga AV. Dan juga composite reliability. Mohon maaf. Nah, bisa dilihat bahwa semua nilai converge alpha-nya ini di atas 0,5. Yang artinya itu datanya reliable. Nah, untuk composite reliability juga bisa dilihat bahwa semuanya ini warna hijau atau di atas 0,7. Maka data ini sangat reliable. Jadi memang bisa digunakan untuk penelitian. Karena kita sudah melakukan yang outer modelnya, selanjutnya kita akan menghitung
bagaimana intermodelnya. Yang tadi saya sebutkan itu kan ada R square, F square, model fit, sama key predict atau key square. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung lanjut ke yang R square. Di sini kita buka yang R square ke overview. Nah, bisa dilihat bahwa nilai R square dari impulsive purchase sama social validation ini angkanya di atas 0,5 semua ya. Maka ketika nilai social validation ini hanya sekitaran 0,5, maka bisa dibilang bahwa dia itu datanya bernilai sedang. Maksudnya sedang itu apa sih? Nah, bisa kita lihat di sini ini modelnya ketika R-square digunakan untuk menilai sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dalam satu model penelitian. Nah, di sini nilai social validation sebesar 0,516 dapat diketahui bahwa hubungan social validation dalam memediasi variabel price dengan visual appeal terhadap impulsive purchase yakni memiliki hubungan yang sedang. Kemudian, bisa dilihat di nilai impulsive purchase yang ini, nilai variabel impulsive purchase sebesar 0,811, maka dapat dinyatakan bahwa variabel mediasi yakni social validation memiliki hubungan yang tinggi terhadap impulsive purchase. Bisa dilihat lagi setelah R square-nya, kita akan lanjut ke F square. Tentu saja kita buka yang matrixnya. Price ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan impulsive purchase, sedangkan ketika dengan social validation nilainya itu hanya 0,141 atau bisa dinilai sedang menuju lemah. Selanjutnya social validation di sini sangat tinggi, artinya kuat. Nah, ketika visual appeal terhadap impulsive purchase dan juga social validation, di sini keduanya datanya merah, atau bisa disimpulkan bahwa dia itu berhubungan sangat lemah atau fitnya sendiri itu bisa. Ini saya menggunakan dua uji nih yang saya hitung. Ada SRMR sama NFI-nya. Nah, di SRMR ini nilainya kan sekitar 0,077. Nah, ini tuh artinya nilainya tuh memadai. Kemudian NFI-nya ini nilainya 0,805 atau di atas 0,08. Yang artinya uh, ini nih NFI-nya sangat fit atau bisa dihitung. Nah, setelah ujian tadi udah selesai, selanjutnya kan kita harus menghitung ada key predict-nya atau enggak. Nah, itu bisa dilihat langsung buka lagi di standar algorithm, ini calculate. Kita buka yang PLS predict-nya ini. Nah, untuk PLS predict ini hanya untuk melihat apakah key predict atau key square ini bernilai yang cukup ya, atau cukup kuat, atau cukup lemah, atau sedang. Kita langsung buka yang PLS predict LV summary. Nah, sini nilai ketika impulsive purchase dan itu key predict itu bernilai 0,699, sedangkan social validation-nya ini bernilai 0,502. Nah, apa sih artinya? Oke, ini bisa langsung aja kita lihat di sini ya. Menunjukkan bahwa nilai predict relevance dari variabelnya itu masing-masing bernilai 0,502 dan 0,699, yang artinya model memiliki kemampuan prediktif yang kuat. Oke, selanjutnya kita akan menguji bagaimana hipotesis ini bekerja atau tidak. Mana hipotesis yang bisa diterima atau tidak. Tadi yang hipotesis yang dibacakan di awal, kita langsung calculate aja, kemudian klik yang bootstrapping. Nah, ini saya biar lebih banyak, kita ambilnya yang komplit lah ya. Kemudian kita lanjutkan. Emang lumayan lama tapi enggak. Nah, ini udah mulai, udah nih perhitungannya, udah muncul ya bootstrapping di sini. Nah, kita langsung buka aja yang pet coefficients. Nah, ini kan udah ada di sini. Kita geser ininya ke, sorry ini agak saya kecil sedikit lah ya. Oke, nah kita tuh bisa menghitungnya atau melihatnya tuh dari nilai T statistik dan p-values-nya. Nah, di sini hipotesis ini akan menjelaskan bagaimana ini bertemu, hipotesis ini bertemu, dan ini nilai yang menjabarkan mereka ini sebenarnya memiliki hubungan atau tidak. Yang pertama dari hipotesis price memiliki pengaruh terhadap impulsive purchase. Kita lihat nilai tes statistiknya 5 di atas 1000, bernilai 5000,
dan juga p-value-nya di bawah 0,000. Artinya price ini memiliki pengaruh terhadap impulsive purchase atau H1 diterima. Oke, kita catat ya, H1 diterima. Kemudian visual appeal terhadap impulsive purchase bisa dilihat tes statistiknya di bawah 1000 hanya 0,343 dan juga p-values-nya ini di atas 0,000 yang artinya visual appeal itu tidak berpengaruh terhadap impulsive purchase atau H2 ditolak. Oke, selanjutnya ada social validation berpengaruh terhadap impulsive purchase. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya paling tinggi di atas 5.000 bahkan 7.000 dan p-values-nya bernilai kurang dari 0,000 atau setara dengan 0,000. Yang artinya social validation ini memiliki pengaruh terhadap impulsive purchase atau H3-nya kita terima ya. Diterima. Selanjutnya ada price terhadap social validation. Nilai tes statistiknya adalah 4.333 dengan p-values-nya 0,00 atau setara 0,00. Ini 4 koma ya, maaf, buat 4.000. Maka artinya price memiliki pengaruh terhadap social validation. Oke, berarti H4 diterima juga ya. Kemudian selanjutnya H5. H5 adalah visual appeal terhadap social validation. Di sini nilainya tes statistiknya di atas 1000, namun p-values-nya di atas 0,0000. Yang artinya ditolak. Jadi H5 ditolak. Nah, untuk perhitungan yang ini, perhitungan itu hanya menghitung yang secara langsung, hubungan secara langsung, yang tidak memiliki mediasinya. Oke. Selanjutnya kita langsung lihat lagi ke yang indirect effect atau hubungan tidak langsungnya. Nah, di sini hubungan tidak langsungnya ini kita bisa langsung lihat bahwa ketika visual appeal dengan mediasi social validation terhadap impulsive purchase itu hubungannya tidak berhubungan atau social validation ini tidak memediasi hubungan antara visual appeal terhadap impulsive purchase karena nilai p-values-nya itu di atas 0,000 atau setara dengan 0,00. Sedangkan p-values-nya visual appeal dengan dimediasi social validation terhadap impulsive purchase ini bernilai 0,1000. Yang artinya itu H6 H7 ditolak. Sorry. Itu H7 ya, bukan H6. H7 ditolak. Untuk H6-nya adalah hubungan antara social validation memediasi hubungan price dengan impulsive purchase. Nah, bisa dilihat bahwa p-value ini sama dengan atau setara dengan 0,00 atau bahkan lebih rendahnya. Maka H6-nya diterima. Di sini setelah melakukan perhitungan dengan dihitung menggunakan p-values dan juga p-values atau t-statistik dengan p-values, dari ketujuh hipotesis yang sebelumnya saya bacakan, ada 3 hipotesis yang ditolak secara signifikan, yakni H2, H5, dan juga H7. Nah, H2 itu adalah hubungan antara visual appeal terhadap impulse purchase, kemudian visual appeal terhadap social validation appeal yang dimediasi oleh social. Nah, visual appeal ini tidak berpengaruh terhadap impulse purchase, kemudian juga tidak berpengaruh terhadap social validation. Bahkan ketika social validation masuk untuk memediasi hubungan antara visual appeal terhadap impulse purchase, itu nilainya juga tidak bisa atau tidak berpengaruh dan artinya itu ditolak. Sedangkan yang diterima adalah hubungan antara price terhadap impulsive purchase, price terhadap social validation, juga social validation terhadap impulsive purchase, dan juga hubungan yang antara price dengan impulsive purchase dengan dimediasi oleh social validation. Jika price ini sudah berhasil memiliki pengaruhnya sendiri atau langsung terhadap impulsive purchase, kemudian ketika dibantu dengan social validation juga ternyata dia ini memediasi hubungan antara price dengan impulsive purchase, artinya hubungan mediasi ini hanya bersifat parsial atau tidak penuh begitu. Karena bahkan tanpa kehadiran social validation, price ini dapat mempengaruhi impulsive purchase secara signifikan. Oke, seperti itu. Sekian dari saya untuk kalian ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.